menyembah Yesus sejauh langit dari bumi, begitu besarnya kasih. Kaulah Tuhan, kekuatanku, sukacitaku. Engkau kekuatan, tempat perlindunganku saat ada aku tak akan goyah. Aku tak akan goyah. Kau sertaku. Sejauh langit dari begitu besarnya kasih, penuhi hati kami yang menyembahmu Yesus sejauh langit dari bumi, begitu besarnya kasih. Kaulah Tuhan, kekuatanku, sukacitaku. Sejauh langit dari bumi, begitu besarnya kasih, penuhi hati kami yang rindu menyembahmu Yesus, ulang-ulangi dari bumi, begitu besarnya kasih. Kaulah Tuhan, kekuatanku, sukacitaku. Kaulah Tuhan, kekuatanku, sukacitaku. Haleluya, aku pandang wajah-Mu dan berseru, pertolongan datang dari-Mu. Peganglah tanganku, jangan lepaskan. Kaulah harapan dalam hidupku. Amen. Bukan dengan kekuatan ku dapat jalani hidupku tanpa Tuhan yang di hati. Ku tak mampu sendiri,
Engkaulah Tuhan yang mana mampu memandang wajah-Mu dan berseru, pertolongan datang dari-Mu. Peganglah tanganku, jangan lepaskan. Kaulah harapan dalam hidup. Ku pandang wajah-Mu dan berseru, pertolongan datang dari-Mu. Peganglah tanganku, jangan lepaskan. Kaulah harapan dalam hidup. Hadir Ratu Tuhan, ku rasakan ketulusan-Mu Bapa, penuh rindu diam dalam baik, menikmati kasih anugerah-Mu. Hadir Ratu Tuhan, ku rasakan ketulusan-Mu Bapa, penuh hikmat. Rindu diam dalam baitmu, menikmati anugerah-Mu. Menikmati anugerah-Mu. Haleluya, haleluya, hadirat-Mu. Amin. Ya, silakan hambanya. Mari kita berdoa. Segala puji syukur bagimu Bapa Surgawi dalam nama Tuhan Yesus. Kalau pada sore menjelang malam hari ini Tuhan, Kau masih memberikan kesempatan bagi kami untuk bersekutu, terlebih bersekutu dengan Engkau. Untuk itu biarlah Bapa di surga, Kau memberkati persekutuan kami malam ini, sehingga baik lagu pujian kami, firman Tuhan, biarlah semuanya menyenangkan hati Tuhan dan menjadi berkat dalam hidup kami. Terima kasih Bapa, dalam nama Yesus kami berdoa. Amin.
Mute-nya, Mak. Aneh, mute-nya. Malah terlempar. Karya. Mic-nya, Baik. mic-nya. Mic, ya oke. Oke. Baik. Sudah waktunya kah? Ya, Baik, kalau begitu. Baik, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, mari kita baca firman Tuhan dari Yakobus pasalnya yang kelima, ayat 7 sampai 11. Yakobus pasal 5 ayat 7 sampai 11 saya akan bacakan buat kita. Lembaga kita memberi judul bersabar dalam penderitaan. Karena itu saudara-saudara bersabarlah sampai kepada kedatangan Tuhan. Sesungguhnya petani menantikan hasil yang berharga dari tanahnya, dan ia sabar sampai telah turun hujan musim gugur dan hujan musim semi. Kamu juga harus bersabar dan harus meneguhkan hatimu, karena kedatangan Tuhan sudah dekat. Saudara-saudara, janganlah kamu bersungut-sungut dan saling mempersalahkan, supaya kamu jangan dihukum. Sesungguhnya hakim telah berdiri di ambang pintu. Saudara-saudara, turutilah teladan penderitaan dan kesabaran para nabi yang telah berbicara demi nama Tuhan. Sesungguhnya kami menyebut mereka berbahagia, yaitu mereka yang telah bertekun. Kamu telah mendengar tentang ketekunan Ayub, dan kamu telah tahu apa yang pada akhirnya disediakan Tuhan baginya. Karena Tuhan Maha Penyayang dan penuh belas kasihan. Sampai sedemikian jauh pembacaan firman Tuhan. Yesus berkata, yang berbahagialah mendengarkan firman Tuhan, merenungkan dan melakukannya dalam hidupnya hari lepas hari. Amin. Kedengaраnkah suara saya, Bapak Ibu? Jelaskah suara saya? Jelas Pak Mike, jelas. Karena jaringan di sini kurang bagus ini. Oke, baiklah kalau begitu. Bapak Ibu, tema yang menjadi bahan sharing kita pada hari ini adalah bersabar dan bertekun. Dalam tema bersabar dan bertekun, di dalam hal apa kita bersabar? Di dalam hal apa kita bertekun? Tadi dalam judul dikatakan bahwa kita harus bersabar dalam penderitaan. Maka bertekun juga dalam penderitaan. Tetapi Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, siapa yang mau diam, bersabar atau bertekun dalam penderitaan? Ya. Kalau misalnya hal yang enak kita disuruh bersabar, itu wajar. Tapi kalau dalam hal penderitaan kita disuruh bersabar, sebatas mana kesabaran kita? Walaupun orang di luar sana banyak berkata sabar itu ada batasnya, Pak Pendeta. Sabar itu tidak sepanjang jalan kenangan, tapi berbatas. Ya, sedangkan cicilan aja ada jatuh temponya. Apalagi penderitaan, kan begitu. Nah, untuk itu Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus, sabar itu berarti belajar tunduk pada proses. Ya. Maka bagaimana kita disuruh bersabar? Sabar berarti kita tunduk pada proses. Ayat 7 sudah dikatakan, karena itu saudara-saudara bersabar sampai kepada kedatangan Tuhan. Sesungguhnya petani menantikan hasil yang berharga dari tanahnya, dan ia sabar sampai telah turun hujan musim gugur dan hujan musim semi. Nah, berarti orang bersabar itu tunduk pada proses, sama seperti kita ketika menjalani tangga-tangga. Kalau kita masuk ke rumah atau masuk ke mall misalnya melalui tangga, atau melewati lantai-lantai eskalator yang tidak hidup listriknya,
Kita harus jalani tangga demi tangga. Proses. Maka dikatakan juga bagaimana kita di sini disuruh bersabar. Kita diibaratkan seperti petani tadi dikatakan. Sesungguhnya petani menantikan hasil. Bagaimana petani itu bersabar, mulai dia menabur, kemudian membersihkan, kemudian dia menunggu sampai panen, menuai. Ada proses Bapak Ibu. Tidak hari ini menabur, besok menuai. Sedangkan hari ini menabur, besok menuai pun ada proses yang kita tunggu. Ada proses yang kita hadapi. Ya. Ia menabur dengan sabar dan pengharapannya pasti menuai. Ya toh? Walaupun di dalam dia mulai menabur dan menunggu proses sampai menuai itu, dikatakan ada suasana musim gugur dan hujan musim semi. Ya. Kalau seandainya dimulai dia menabur itu sampai menuai hanya musim hujan terus, pasti gagal panen. Atau seandainya mulai dia menabur sampai menuai musim kemarau terus, pasti gagal. Tetapi harus ada perputaran, perpadanan. Kadang hujan, kadang panas. Maka sama seperti apa yang dikatakan Ayub kepada istrinya ketika istrinya mulai mencemooh dia, sudah tinggalkan Tuhanmu. Maka apa kata Ayub kepada istrinya? Engkau sama seperti perempuan gila saja. Jangan hanya mau menerima baiknya saja dari Tuhan, tetapi mau menerima jeleknya juga. Ya, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Maka saya juga belajar dari sini bagaimana kita tidak hanya menerima baiknya saja dari saudara kita, tapi hal-hal yang buruk dari saudara kita juga harus kita terima. Karena dua sisi mata uang itu pasti ada di dalam setiap orang. Ada baiknya, ada pasti kekurangannya. Kan begitu. Sama seperti musim. Kadang musim hujan, kadang musim kemarau. Nah, kemudian yang kedua adalah sabar itu berarti bagaimana kita belajar meneguhkan hati. Ya. Di ayat 8 dikatakan kamu juga harus bersabar dan harus meneguhkan hatimu. Karena kedatangan Tuhan sudah dekat. Kalau tadi saya masuk jam 17.00, saya harus menunggu host untuk membuka, mengizinkan masuk. Kemudian saya tunggu lagi sampai lewat 10, belum juga. Akhirnya saya keluar, saya pastikan jam 17.20 lah saya akan masuk. Ya, dan akhirnya memang ya, jam 17.25 baru bagus. Dan itu pun masih ada halangan-halangan tentunya. Sama seperti Pak Johan Untung masih mempersiapkan hal-hal yang untuk ibadah kita. Kita bersabar. Kan begitu. Apapun yang terjadi dalam hidup ini kita harus sabar. Dan dalam kesabaran kita itu berarti kita meneguhkan hati untuk tidak bersungut-sungut. Ya. Berarti keteguhan hati adalah bukti dari sabar yang berkualitas. Bukan sabar sembarangan. Tapi sabar memang banyak sabar. Sabar biasa-biasa saja. Tapi di sini dikatakan bagaimana supaya dengan keteguhan hati itu adalah bukti dari sabar yang berkualitas. Oh, haleluya. Kemudian keteguhan hati diperlukan karena situasi tantangan hidup itu tidak mudah. Di dalam kita menjalani atau mengikuti proses-proses itu tidak mudah Bapak Ibu. Sulit. Ya. Tetapi inilah yang harus kita ikuti. Dengan menjaga keteguhan hati kita akan mampu memelihara iman kita. Tanpa keteguhan hati, maka iman itu pun tentunya akan kacau balau. Nah, untuk itu, bagaimana kita di dalam hal sabar menderita, bertekun dalam penderitaan. Maka poin yang ketiga adalah bagaimana sabar itu berarti belajar tidak bersungut-sungut. Itu dikatakan dalam ayat 9. Saudara-saudara, janganlah kamu bersungut-sungut dan saling mempersalahkan. Supaya kamu jangan dihukum. Sesungguhnya hakim telah berdiri di ambang pintu. Banyak orang bersungut-sungut dan hanya bersungut-sungut.
Tapi banyak juga orang bersungut-sungut sambil mencari kesalahan orang lain, mencari kambing hitam. Nah, bersungut-sungut ya bersungut-sungut aja lah. Nggak usah cari siapa yang salah, nggak usah harus mempersalahkan orang lain. Dikatakan supaya kamu jangan dihukum. Sesungguhnya hakim telah berdiri di ambang pintu. Berarti kalau dia sudah berdiri di ambang pintu, dia mendengar dan dia melihat apa sungut-sungut kita. Hakim yang adalah Allah yang maha tahu. Belum bersungut-sungut pun kita, dia sudah tahu tentunya. Apalagi dia sudah berdiri di ambang pintu. Kenapa dikatakan di ambang pintu? Sama seperti lukisan Yesus yang dia di depan pintu mengetuk. Dia sudah di ambang pintu mengetuk untuk kita bukakan dan mempersilahkan masuk. Nah, demikian juga ketika kita bersungut-sungut. Maka supaya ganti sungut-sungut, mari bersuka cita. Bersyukur dan bersyukurlah. Supaya kita diberkati, tidak dihukum. Kebalikan daripada sungut-sungut. Itu dia, makanya dengan kita belajar tidak bersungut-sungut, kita belajar juga mengucap syukur di kondisi apapun. Ya, haleluya. Ucapan syukur diganti dari rasa dan bersungut-sungut, Bapak Ibu. Ya, bagaimana tentunya kita belajar untuk meneguhkan hati. Kemudian dalam poin yang keempat di sana kita boleh belajar kuat hadapi penderitaan. Di ayat 10 dikatakan, saudara-saudara turutilah teladan penderitaan dan kesabaran para nabi yang telah berbicara demi nama Tuhan. Kita banyak belajar dari Alkitab tentunya. Bagaimana para nabi atau paling tidak ke-12 rasul Yesus. Kita boleh belajar bahwa tidak ada hidupnya yang enak. Maka bersyukurlah kita hamba-hamba Tuhan sekarang ini hidup enak. Ya. Jarang hamba Tuhan sekarang, walaupun dia di pedalaman, dia di pelosok katanya, waduh Pak Pendeta mohon doa, gedung gereja kami masih begini, masih papan lah, masih berlantai tanah lah. Tapi bersyukur kita tidak menderita di sana. Ya toh? Banyak hamba Tuhan sekarang bersungut-sungut karena gedung gereja tidak ada. Banyak hamba Tuhan sekarang bersungut-sungut karena belum atau tidak diizinkan mendirikan rumah ibadah. Tidak seberapa dibandingkan dengan para rasul atau para nabi dulu. Ini dikatakan oleh Alkitab. Saudara-saudara turutilah teladan penderitaan dan kesabaran para nabi yang telah berbicara demi nama Tuhan. Sudah seberapa banyakkah atau sudah sebesar apakah penderitaan kita sebagai hamba Tuhan zaman now dibandingkan dengan para nabi zaman dulu, zaman Alkitab. Oh, haleluya. Kalau kita melihat sekarang hamba-hamba Tuhan gonta-ganti mobil. Pakai jam mewah yang branded. Bahkan sempat disoroti jam tangannya sampai ratusan juta. Haleluya. Kalau dulu disuruh untuk tidak memakai kasut. Ya, jangan bawa bekal. Sekarang jam tangan ratusan juta, puluhan juta paling murah. Tapi ketika datang pergumulan sedikit aja langsung bersungut-sungut. Tuhan. Nah. Maka saya tak pernah bersungut-sungut. Walaupun ada orang sudah berjanji dan dia lupakan janjinya atau pura-pura lupa, saya nggak bersungut-sungut. Tuhan kehendakmu jadi atas hidupnya. Haleluya. Ya. Ada hamba Tuhan berjanji. Nanti saya begini Pak Pendeta. Tenang saja, percaya saja. Siap. Saya tunggu sampai sekarang. Kata tidak jadi pun tak ada. Ya, tapi tak masalah bagi saya. Saya tak bersungut-sungut. Tuhan dia berjanji kepadamu. Sama seperti orang Israel bersungut-sungut kepada Musa dan Harun. Apa kata Musa dan Harun? Engkau bersungut-sungut bukan kepada aku. Siapakah aku ini sehingga engkau bersungut-sungut kepada aku. Tapi engkau bersungut-sungut kepada Tuhan. Itu kata Musa dan Harun. Maka saya juga
berkata seperti itu. Engkau ingkar janji bukan ingkar janji kepada pendeta Manik. Karena aku itu hanya hamba yang kecil. Ya karena saya tidak besar seperti Pak Dr. Bernardus toh. Haleluya. Lebih besar Pak Dokter daripada saya badannya. Luar biasa. Ya saya hanya hamba, silakan. Kau ingkar janji bukan kepada aku tapi kepada Tuhan. Karena tanpa janjimu pun saya hidup dari janji Tuhan. Haleluya. Ya, mudah-mudahan dia lupa lah. Karena kalau dia ingat pasti dia merasa bersalah. Saya tidak mau ada orang merasa bersalah karena berjanji. Ya. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Biarlah janji tinggal janji. Kau yang berjanji, kau yang mengingkari. Kau yang memulai dan kau juga yang mengakhiri. Terpujilah Tuhan. Oh, itu lagu dulu zaman saya masih muda. Sepertinya saya sudah tua banget ya. Itu lagu-lagu saya dulu waktu masih ya katakanlah masih ABG. Kau yang berjanji, kau yang baiklah Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Bersabar, belajar kuat hadapi penderitaan itu dikatakan. Kemudian sabar akan membawa kita menjadi pribadi yang tentunya menjadi teladan dan menginspirasi bagi banyak orang. Ketika kita memiliki rasa sabar, itu menjadi inspirasi juga bagi orang lain. Ternyata. Ternyata. Kita menjadi inspirasi bagi orang. Kita boleh diteladani bagi orang. Makanya pernah di sini saya berkata kepada teman pendeta, ketika dia hidup dalam pergumulannya sampai dia stroke, saya katakan, Pak Pendeta, bagaimana engkau menjadi teladan bagi jemaatmu ketika engkau dalam pergumulan engkau stroke. Kemudian ketika engkau stroke, engkau tidak menjaga lapar mulut dia. Lapar mata dan lapar mulut. Apa saja yang ada di hadapannya makan habis. Kaki 2, kaki 4 habis. Keluar kecuali kaki meja, kaki kursi. Dimakannya semua padahal dia stroke. Maka saya katakan bertobatlah pendeta. Bagaimana jemaatmu mau meminta doa kepadamu, doa kesembuhan. Engkau saja pun sakit. Bagaimana engkau meminta peneguhan atas pergumulan orang lain, engkau saja stres dengan pergumulanmu. Maka lepaskanlah dulu dirimu, baru lepaskan orang lain. Kan begitu kata jemaatmu nanti, saya bilang. Kau melihat selumbar di mata orang, tetapi balok di hadapanmu tidak bisa kau lihat. Maka, kan begitu. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Hal yang membuat kita bersabar, yaitu harus belajar kuat hadapi penderitaan. Baru setelah kita bersabar, kalau mulai dari tadi Bapak Ibu, sabar itu berarti tadi pertama belajar untuk tunduk pada proses. Kemudian yang kedua belajar untuk meneguhkan hati. Yang ketiga sabar itu berarti belajar untuk tidak bersungut-sungut dalam hal penderitaan pergumulan apapun. Dan yang keempat sabar berarti belajar kuat hadapi penderitaan. Dengan kita bersabar dan bertekun hadapi segala sesuatu yang terjadi dalam hidup. Baik pribadi kita, baik kelompok kita. Maka hasilnya apa? Dikatakan tadi dalam ayat 11. Bagaimana teladan Ayub dikatakan di sana. Dia bahagia. Kemudian kalau kita belajar dari Ayub, dia terima hasil berlipat ganda. Kita tidak berharap dengan hasil yang berlipat ganda ketika kita sabar. Ketika kita bertekun bukan hasil lipat ganda itu yang kita tunggu-tunggu Bapak Ibu. Tetapi dengan kita belajar bersabar dan bertekun, di sini kita sudah memperlihatkan kedewasaan iman kita. Bukan hanya kedewasaan ya biologis kita, tapi kedewasaan secara iman juga kita boleh diteladani.
Bagaimana kita boleh diteladani dalam kedewasaan iman? Mungkin kalau meja yang 10 kilo ketika kedewasaan biologisnya masih umur 7 tahun, masih muda, dia tidak akan dapat karung atau katakanlah mengangkat beras yang 5 kilo walaupun berat badannya mungkin ya kalau anak-anak yang masih 5 tahun tidak mungkin sanggup angkat beras 5 kilo. Tapi ketika 15 tahun berikutnya, jangankan beras 5 kilo, beras 50 kilo pun sanggup dia angkat. Dengan perkataan lain Bapak Ibu, dengan kedewasaan iman, kita tidak menuntut supaya masalah itu, supaya beban itu dirubah oleh Tuhan. Tetapi kedewasaan iman itu yang dirubah adalah kita, iman kita. Kita tidak menuntut supaya meja itu Tuhan ringankanlah meja ini. Oh, itu bukan dewasa iman. Itu hanya dewasa biologis. Tapi apa? Ketika kita menghadapi pergumulan, ketika kita sabar di dalam menderita, ketika kita bertekun dalam hal apapun yang disediakan, yang diberikan oleh Tuhan kepada kita, maka ada hasil yang luar biasa yang kita peroleh. Ada kebahagiaan tersendiri di sana. Kalau dikatakan tadi, sesungguhnya kami menyebut mereka berbahagia, yaitu mereka yang telah bertekun. Kamu telah mendengar tentang ketekunan Ayub dan kamu telah tahu apa yang pada akhirnya disediakan Tuhan baginya. Karena Tuhan Maha Penyayang dan penuh belas kasihan. Diingatkan kita oleh pembelajaran yang diberikan kepada Ayub. Luar biasa berkat Tuhan. Maka mari kita orang-orang yang percaya kepada Tuhan. Jangan hanya sekedar percaya kepada Tuhan. Dan ini sering sekali dikatakan oleh hamba-hamba Tuhan. Kita jangan pernah hanya percaya, tetapi harus mempercayakan masalah kita kepada Tuhan. Banyak orang percaya, ya aku percaya kepadamu, tapi tidak mempercayakan hidupnya kepada Tuhan. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, waktu 45 menit sudah habis. Maka biarlah kiranya dengan renungan ini bersabar dan bertekun. Sekali lagi saya bacakan. Dengan sabar berarti kita belajar untuk tunduk pada proses. Yang kedua, dengan sabar berarti kita belajar meneguhkan hati. Yang ketiga, dengan sabar berarti kita belajar untuk tidak bersungut-sungut dalam hidup ini. Karena banyak orang, kadang orang senang pun, orang berbahagia pun ada yang juga yang bersungut-sungut. Dia lupa kalau orang miskin itu bersyukur. Dan yang keempat, dengan bersabar berarti belajar kuat hadapi penderitaan. Maka dengan demikian, hasil yang kita peroleh adalah hidup bahagia di ayat 11. Kemudian terima hasil yang berlipat ganda. Kalaupun sampai saat ini mungkin dengan kesabaran dan ketekunan kita belum terima hasil lipat ganda. Tapi bersyukur Tuhan masih berikan kesempatan hidup bagi kita. Ketika mempercayakan hidup kita kepada Tuhan. Ketika iman kita semakin dewasa, apapun yang terjadi semakin berat pergumulan, maka kita pasti semakin bersyukur. Semakin bersyukur. Dan itu yang paling sering saya katakan. Bahwa dengan kedewasaan iman, dengan mempercayakan hidup kita kepada Tuhan, kita tidak menuntut. Bukan hanya bersungut-sungut, tapi kita tidak menuntut. Tapi kita akan berkata kepada Tuhan, Tuhan sepanjang hidupku ini, aku mau menyenangkan Engkau saja dalam hidupku. Ketika Engkau masih izinkan aku hidup sampai saat ini Tuhan, aku berani berkata seperti Rasul Paulus, hidup yang kuhidupi ini bukan hidupku lagi, melainkan Kristus hidup. Dan kalaupun aku harus hidup sampai pada saat ini, maka hidupku harus memberi buah. Puji Tuhan Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, bagaimana dalam hidup kita sekarang sebagai hamba Tuhan, mari kita senantiasa untuk tetap bersabar dan bertekun dalam pelayanan kita, dalam keluarga kita. Kita terus bersabar bertekun untuk menapaki setapak demi setapak perjalanan hidup kita. Pasti semakin hari ketika kita bersabar dan bertekun,
kita semakin dekat kepada titik finish. Ya. Kapan waktunya? Hanya Tuhan yang tahu kapan kita tiba di titik finish. Berapa jauh lagi Tuhan? Oh, mungkin pesalmen atau Mazmur berkata, oh, titik finishmu 70 tahun. Atau kalau kau kuat berjalan 80. Ya. Tapi kalau belum waktunya, kata Tuhan, tunggu dulu, kau jalani dulu setapak demi setapak. Jangan dulu kau berlelah-lelah, apalagi bersungut-sungut. Bersabar saja, bertekun. Jalani terus hari-hari yang kuberikan kepadamu. Nikmati terus kesempatan hidup yang kuberikan kepadamu. Percayalah, kebahagiaan sudah menanti di depan. Upahmu sudah menanti di depan. Mari Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Bersabar, bersabar, bersabar. Itu saja yang menjadi milik pusaka kita. Bersabar, 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 bertekun, bertekun, bertekun. Itu adalah upah yang luar biasa. Dan ketika kita mampu bersabar dan bertekun, itu menjadi mujizat dalam hidup kita. Bukan hanya sembuh dari penyakit, menjadi mujizat bagi kita. Tapi ketika kita mampu bersabar dan bertekun, ini menjadi mujizat yang luar biasa saat ini. Amin. Kita berdoa. Segala puji syukur bagimu Bapa Surgawi dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kuatkan kami untuk hidup bersabar dan bertekun. Sehingga ketika waktunya tiba, Engkau akan memberikan janji Tuhan yang indah pada waktu Tuhan. Terima kasih Bapa di surga. Kebahagiaan menjadi milik kami ketika kami tahu bersyukur. Kebahagiaan menjadi milik kami ketika kami tahu membawa segala pergumulan kami kepada Tuhan. Kami milik Tuhan, maka suka-sukamulah hidup kami ini. Dalam nama Yesus kami berdoa bersyukur. Amin. Kembali kepada hambanya, Pak Johan Untung. Tuhan Yesus berkati. Ya, terima kasih untuk hambanya. Pendeta Lukman Manik. Ya, memang hari ini temanya tentang bersabar ya dan bersyukur. Memang nggak mudah ya. Kesabaran itu patut diuji ya dalam setiap kehidupan kita orang percaya. Amin. Ada satu kata yang mengatakan sabar. Kalau nggak sabar masuk kubur ya, nggak boleh ya. Kita harus ingat ya. Kita harus benar-benar menjadi anak Tuhan yang panjang sabar ya. Seperti Tuhan Yesus pun panjang sabar ya. Menantikan apa? Menantikan kita bertobat ya. Kita bertobat, datang kepada Tuhan dan dirinya melayani ya pekerjaannya ya. Bersabar perlu di dalam setiap kehidupan kita orang percaya. Terlebih lagi Roma 12 ya, ayat 11. Bertekunlah dalam pengharapan, sabarlah dalam kesesakan, bertekunlah dalam doa. Tuhan ajarkan kita bersabar, bertekun, kita harus dalam doa ya. Karena kesabaran itu disertai dengan doa, itu Tuhan akan genapi firman kita ya. Khotbah 3 ya, ayat 11 ya. Segala sesuatu pada waktunya pasti indah. Asal kita mau tetap bersabar menantikan apa yang menjadi janji-janji Tuhan untuk digenapi dalam setiap kehidupan kita orang percaya. Amin. Ada 4 hal. Jadi yang pertama kita harus sabar. Tuhan proses kita. Tapi dia tidak pernah meninggalkan kita dan pasti dia akan memberkati kita. Dan yang kedua, kita harus sabar meneguhkan hati kita tetap percaya kepada Tuhan. Tidak ada yang lain. Karena dia sumber berkat. Dia owner hidup kita. Dia pemilik hidup kita. Segala sesuatu pasti Tuhan akan berkati. Asal kita tetap teguh. Hati kita percaya kepada Tuhan. Dan yang ketiga ya, kita harus sabar. Tidak bersungut-sungut ya. Tidak ngomel ya. Tidak berkutu ya.
Nggak boleh seperti itu. Tuhan hati kita loh. Kita beruntung, kita bersyukur. Keempat, kita harus sabar belajar tetap kuat menghadapi masalah yang ada. Amin. Mungkin sakit penyakit ya, mungkin masalah yang belum selesai, datang lagi masalah yang baru ya. Ingat janji Tuhan. Mazmur 37 ayat 5. Berserahlah kepada Dia dan percayalah hanya kepada Tuhan. Dan Dia pasti akan bertindak menolong setiap kita tepat pada waktunya. Amin. Terima kasih untuk namanya Pendeta Lukman Manik. Pakai terus pelayanan Bapak. Ini juga ketiga anaknya semuanya diberkati dalam silakan Pak Johan Untung untuk di dalam hidup kerajaan kebenaran itu bagian Allah yang ku pandang selama hidup mengasihi memuliakan Bapa dan Raja. Kaulah segala di dalam hidup kerajaan kebenaran itu bagian Kaulah yang ku pandang selama hidup mengasihi memuliakan Bapa dan Raja, mengasihi memuliakan Bapa dan Raja. Haleluya. Sabar dalam siksa sukar, sabar Tuhan ada sertamu, sabar sabar beri kuat padamu, sabar dalam siksa sukarku, sabar Tuhan ada sertamu, sabar sabar beri kuat padamu, Tuhan beriku Bapa dan Kayak lagu kematian aja. Oke. Pada kemana ini? silakan Bu Jansil untuk doa syafaat. Bu Jansil ada? Silakan.
Suaranya belum dibuka, Bu Janse. Shalom, shalom, shalom. Udah jelas ya, Pak? Bagus, bagus. Jelas. Jelas. Ya, 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 ya. Mari kita satu di dalam doa. Segala puji, segala hormat, segala kemuliaan hanya bagi-Mu Tuhan. Kami bersyukur Tuhan buat kesempatan yang indah ini, waktu yang indah, waktu yang tepat yang Tuhan berikan buat kami. Untuk kami sama-sama boleh bersekutu ya Tuhan melalui Zoom ini Tuhan. Terima kasih Bapa di surga buat waktu yang Tuhan masih berikan buat kami. Kami boleh ada sebagaimana kami ada semuanya karena anugerah Tuhan. Kemurahan Tuhan dalam kehidupan kami Tuhan. Kami bersyukur, kami berterima kasih Tuhan buat sore hari ini Tuhan. Kalau kami sudah mendengarkan firman-Mu melalui hamba-Mu Bapak Pendeta Manik Tuhan. Bapak, biarlah Roh Kudus akan tolong kami untuk kami selalu hidup di dalam kesabaran Tuhan. Apapun Tuhan yang menjadi pergumulan dalam hidup kami, bahkan pengiringan kami kepadamu ya Bapa. Ada mungkin banyak tantangan, rintangan yang kami sedang hadapi Tuhan. Tapi kami percaya ada Roh Kudus yang memberikan kekuatan dan kesabaran bagi kami. Terima kasih buat hamba-Mu Pak Manik Tuhan yang Tuhan sudah pakai untuk boleh berbicara bagi kami Tuhan. Boleh mengingatkan kami, bahkan boleh menegur dan menguatkan kami. Kami berdoa buat hamba-Mu Pak Manik Tuhan. Di dalam segala keberadaannya Tuhan, Engkau yang tahu ya Tuhan. Kami terus minta biar ada hikmat dan pengurapan Allah terus ada bagi hamba-Mu Tuhan. Dalam setiap pelayanan yang Tuhan percayakan bagi hamba-Mu. Dimanapun Tuhan dia diutus Tuhan. Kami percaya ada banyak jiwa Tuhan boleh dimenangkan bagi kemuliaan nama Tuhan. Berkati hamba-Mu Pak Manik Tuhan. Berkati keluarganya, istri dan anak-anaknya diberkati di dalam nama Yesus. Karuniakanlah kesehatan, karuniakanlah kekuatan ya Tuhan, bahkan umur panjang Tuhan buat hamba-Mu. Dan kami berdoa buat setiap pelayanan yang Tuhan percayakan bagi hamba-Mu Tuhan. Kami percaya dimanapun hamba-Mu beritakan Injil Tuhan. Ada banyak jiwa-jiwa Tuhan boleh dimenangkan, boleh menerima Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Kami berdoa juga buat keluarganya Tuhan. Bahkan apapun yang menjadi pergumulan dalam keluarga hamba-Mu Pak Manik Tuhan. Kami percaya ada janji Tuhan bahwa Engkau Allah tidak akan pernah meninggalkan hamba-hamba-Mu Tuhan. Akan Engkau Allah berjanji, Engkau Allah akan mencukupi segala kebutuhan ya Tuhan. Terima kasih Bapa di surga. Berikan selalu Tuhan Yesus kekuatan, kemampuan bagi hamba-Mu Tuhan. Biarlah Roh Kudus terus menuntun setiap perjalanan hidupnya Tuhan di dalam pelayanan Tuhan. Ada suka, ada duka Tuhan. Tapi dia Tuhan mau belajar tetap setia dan sabar Tuhan. Sebagaimana Rasul Paulus Tuhan. Sekalipun Rasul Paulus dia didera Tuhan. Dia mengalami Tuhan Yesus segala Tuhan yang tidak enak Tuhan keadaannya. Tapi dia mau tetap setia dalam melayani. Demikian buat hamba-Mu Pak Manik Tuhan. Terima kasih Bapak buat firman Tuhan yang sudah disampaikan oleh hamba-Mu. Akan saat ini Tuhan kami terus berdoa buat Bapak Gembala, Pak Komingguan juga Tuhan. Biar juga terus Engkau memberkati hamba-Mu Tuhan. Biar pengurapan terus ada bagi hamba-Mu. Berikan selalu kepekaan bagi hamba-Mu Tuhan. Berikan selalu kekuatan, kesehatan ya Tuhan, umur panjang buat hamba-Mu Tuhan. Dan kami percaya Tuhan, segala sakit penyakitnya Tuhan sudah angkat, Tuhan sudah sembuhkan di dalam nama Yesus Tuhan. Berdoa buat istri, anak, menantu, dan cucunya diberkati di dalam nama Tuhan Yesus. Biarlah keluarga ini Tuhan boleh menjadi keluarga yang selalu cinta dan takut akan Tuhan. Anak-anak menantu cucu yang ada menjadi anak-anak yang perkasa di bumi Tuhan. Terima kasih Bapa di surga. Berkati setiap pelayanan hamba-Mu dimanapun Tuhan utus. Kami percaya Tuhan Yesus, kuasa dan urapan-Mu terus ada bagi hamba-Mu Bapa. Demikian juga kami berdoa Tuhan Yesus buat Bapak Hendra Winata Tuhan. Kami minta Tuhan dalam segala keterbatasannya Tuhan. Dalam segala keadaannya Tuhan. Kami percaya Tuhan Engkau mengasihi hamba-Mu Tuhan. Kami percaya Tuhan tubuhnya Tuhan boleh mungkin Tuhan sangat terbatas Tuhan. Tapi kami percaya roh Tuhan selalu baru di dalam setiap kehidupannya Tuhan. Baharui terus hatinya, baharui terus rohnya Tuhan. Kuatkan dan tambahkan iman percayanya. Untuk dia boleh mengalami mujizat Tuhan di dalam kehidupannya. Karena kami percaya Tuhan bahwa Allah kami Allah penyembuh Tuhan. Allah kami adalah Allah yang luar biasa, Allah yang ajaib Tuhan, yang sanggup mengalahkan segala perkara. Berikan selalu juga kekuatan dan penghiburan buat Pak Hendra, kesabaran Tuhan, untuk dia Tuhan boleh menjalani hidup Tuhan dengan keadaannya Tuhan saat-saat ini Tuhan.
Kami percaya juga bahwa istri, anak, menantu, cucu yang ada juga diberkati di dalam nama Yesus Tuhan. Kami percaya setiap jeri lelah di dalam dia melayani Tuhan diperhitungkan oleh Tuhan dan tidak pernah sia-sia Tuhan. Kami juga bawa dalam doa buat setiap kami yang join Tuhan, yang bergabung dalam Zoom ini Tuhan. Engkau yang tahu setiap pergumulan dalam hidup kami Tuhan, kami semua yang ada, baik Tuhan Yesus Tuhan, Pak Johan Untung Tuhan, Pak Gideon, Pak Sutarjo Tuhan, Pak Anfa, Pak Yohanes Tuhan, Pak David, kami berdoa ya Tuhan, Ibu Biona, Pak Hendra, Pak Hairul Gutom Tuhan, Pak Manik, Pak Bernardus, semua kami yang ada pada sore hari ini Tuhan, kami minta belas kasihan Tuhan, untuk boleh Tuhan memberkati setiap rumah-rumah tangga, keluarga-keluarga yang ada Tuhan. Kami berdoa Tuhan, biarlah karuniakan juga keharmonisan di dalam setiap rumah-rumah tangga yang ada Tuhan. Biarlah ada surga kecil yang boleh mereka rasakan di dalam setiap rumah tangga ini Tuhan. Ada Tuhan damai sejahtera, ada sukacita dalam setiap keluarga-keluarga yang ada Tuhan. Kami percaya Tuhan Yesus bahwa keluarga-keluarga yang ada Tuhan, biarlah mereka Tuhan boleh menjadi Tuhan jemaat-jemaat atau umat-umat yang kuat di dalam Tuhan, yang selalu Tuhan Yesus hidup bergantung dan berharap kepada Tuhan. Biarlah Tuhan kami terus memiliki Tuhan roh kekuatan yang daripada Tuhan. Tidak ada kekhawatiran, tidak ada kegelisahan, dilepaskan dari yang miskin diperkaya Tuhan, yang susah dihiburkan, yang dalam pergumulan mendapatkan jawaban, yang sakit disembuhkan juga dalam nama Yesus Tuhan. Kami percaya Tuhan. Oh Tuhan Yesus, kami berdoa semua kami Tuhan, biarlah Tuhan Yesus supaya hidup di dalam kasih, damai sejahtera di dalam setiap rumah tangga kami yang ada Tuhan. Masalah pergumulan boleh ada Tuhan, tapi kami percaya di dalam Tuhan ada pengharapan, ada kekuatan ya Tuhan. Terima kasih Bapa di surga, terima kasih Tuhan. Kami juga berdoa, teringat kami juga Tuhan, buat Tuhan Yesus Tuhan, buat sekolah-sekolah Alkitab Tuhan, hamba-hamba Tuhan, para penginjil-penginjil, tenaga-tenaga misi dan lembaga-lembaga Alkitab Tuhan, untuk perluasan pekabaran Injil di seluruh pelosok Indonesia, bahkan di bangsa-bangsa. Kami berdoa biar terus Tuhan Engkau memberkati, mengurapi setiap hamba-hambamu, para penginjil-penginjil yang melayani Tuhan. Kuatkan dan teguhkan hati mereka Tuhan. Biar Tuhan setiap pelayanan Tuhan, para misionaris-misionaris yang ada Tuhan, Engkau perlengkapi mereka dengan kuasa dan urapan-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa di surga, terima kasih. Dan saat ini juga kami mau berdoa Tuhan, buat bangsa dan negara kami Tuhan, di mana beberapa hari lagi Tuhan kami akan merayakan Tuhan, hari ulang tahun NKRI yang ke-79. Kami berdoa di dalam nama Yesus Tuhan, Engkau karuniakan kesejahteraan Tuhan, masa depan dan keamanan bagi rakyat Indonesia dalam menyambut hari ulang tahunnya NKRI ini Tuhan. Kami percaya ya Tuhan Yesus Tuhan, bahwa Indonesia Tuhan selalu ada di hati Tuhan. Bahkan mata Tuhan tertuju bagi bangsa kami ini Tuhan. Biar Indonesia penuh dengan kemuliaan Allah Tuhan. Biar setiap lidah boleh mengaku Yesus adalah Tuhan dan setiap lutut menyembah Engkau Tuhan. Pakai kami setiap hamba-hamba Tuhan, untuk kami Tuhan dapat memberanikan diri memberitakan Injil-Mu Tuhan, supaya Indonesia Tuhan boleh dimenangkan bagi kemuliaan nama Tuhan. Kami berdoa buat Presiden Jokowi dan wakilnya Tuhan, bahkan semua TNI, Polri, para menteri, sampai kepada tingkat yang rendah Tuhan, kami berdoa, berikan hikmat dan kekuatan bagi mereka, biar mereka melakukan tugas dan tanggung jawab ini Tuhan. Mereka dengan memiliki rasa hormat dan takut akan Tuhan. Kami percaya semuanya Tuhan Yesus Engkau akan campur tangan. Segala program-program yang ada Tuhan, ada kebijakan-kebijakan yang mereka ambil, biar mereka tidak mengandalkan kekuatan mereka sendiri, tapi mereka terus mengandalkan Tuhan, khususnya buat Bapak Presiden kami Tuhan. Dan buat Tuhan Yesus, pada bulan Oktober Tuhan, untuk pemimpin yang baru kami berdoa, buat Pak Prabowo dan Pak Gibran Tuhan. Kami percaya Tuhan, bahwa inilah pemimpin yang baru yang Tuhan sudah siapkan bagi kami. Kalau Tuhan Yesus, sepanjang Bapak Presiden Jokowi berjalan dengan baik, kami percaya Indonesia Tuhan akan lebih baik lagi Tuhan, melalui pemimpin yang baru Tuhan. Karena kami percaya pemimpin yang terpilih adalah datangnya daripada Tuhan. Kami mendukung sebagai hamba-hamba Tuhan, sebagai anak-anak Tuhan. Biar kami menjadi tiang doa Tuhan bagi bangsa kami ini Tuhan. Sehingga kami boleh melihat Tuhan, ada ketentraman, ada kesejahteraan, ada kemakmuran Tuhan, ada kemenangan lepas kemenangan terjadi bagi bangsa kami.
Terima kasih Bapa di dalam surga. Segala sektor yang ada Tuhan Engkau berkati, Tuhan pulihkan di dalam ekonomi kami, politik, Tuhan pangan, semuanya Tuhan kami minta Tuhan kemurahan Tuhan untuk memulihkan bangsa kami. Terima kasih Bapa di surga, terima kasih. Berdoa juga buat perdamaian dunia, konflik-konflik yang terjadi Tuhan di bangsa-bangsa yang lain. Kami berdoa, biarlah Tuhan Yesus Engkau curahkan roh perdamaian Tuhan. Kami percaya kalau Engkau Tuhan ada di bangsa kami, Engkau juga ada di bangsa-bangsa sana Tuhan. Dan kami percaya dimanapun Tuhan Yesus juga kami hamba-hamba Tuhan ada. Anak-anak Tuhan ada. Di mana ada anak-anak Tuhan. Di mana ada hamba-hamba Tuhan. Kami percaya setiap desa, kota, bangsa Tuhan. Kami percaya Tuhan. Engkau Tuhan sanggup memulihkan Tuhan. Karena ada banyak anak-anak Tuhan yang menaikkan doa-doa kepadamu ya Bapa. Terima kasih Bapa di surga. Terima kasih. Kami berdoa buat family ministry ini Tuhan. Biar terus maju Tuhan. Biar terus bangkit Tuhan. Family ministry ini untuk menjadi berkat bagi banyak orang Tuhan. Kami percaya lewat YouTube yang mereka dengar firman Tuhan. Mereka juga boleh terima lawatan Tuhan. Terima kasih Bapa di dalam surga. Terima kasih. Segala puji, segala hormat, segala kemuliaan bagi Tuhan. Kami sudah berdoa dan kami naikkan syukur kami buat sore hari ini Tuhan. Dan kami percaya Tuhan. Kami Tuhan Yesus boleh menjadi pelaku-pelaku firman. Bukan saja menjadi setia mendengar, tapi kami menjadi pelaku firman Tuhan. Roh Kudus yang akan memampukan kami. Terima kasih Bapa di surga. Di dalam nama Yesus kami sudah berdoa. Dan kami bersyukur. Haleluya. Amin. Mari kita angkat kedua tangan kita terima berkat yang datangnya dari Tuhan Yesus Kristus. Tuhan Yesus Kristus adalah kekuatan dan perisaiku. Kepadamu lah hatiku semua percaya. Tuhan Yesus memberkati kau dan melindungi kau. Tuhan Yesus menyinari kau dengan wajahnya dan memberi kau kasih karunia. Dan Tuhan Yesus menghadapkan wajahnya kepada kita semua yang hadir. Bapak Ibu diberinya damai sejahtera. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kesehatan Bapak, Ibu, anak, mantu, cucu, semuanya dalam perlindungan Tuhan Yesus yang sempurna. Bahkan yang sakit malam ini juga Tuhan Yesus sembuhkan secara ajaib dan sempurna. Dan juga kiranya Tuhan Yesus memberkati pekerjaan Bapak, Ibu, anak, mantu, cucu. Apapun yang dilakukan tangan kami, khususnya di dalam bekerja, selalu dibuatnya berhasil dan beruntung di dalam nama Tuhan Yesus. Dan juga kiranya Tuhan Yesus memberkati pelayanan Bapak, Ibu, anak, mantu, cucu menjadi dupa yang harum di hadapan Tuhan. Perkenanan Tuhan Yesus selalu ada. Hati Tuhan Yesus disenangkan oleh pelayanan Bapak Ibu. Nama Tuhan Yesus ditinggikan, dipermuliakan, dan diagungkan. Sampai Tuhan Yesus datang di awan-awan yang permai, menjemput kita orang-orang yang saleh, yang sudah diberkati. Sama-sama kita setuju katakan, amin. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Besok ibadah family ministry yang melayani adalah Pendeta Rifaat, yang mana dia akan memberkati firman Tuhan. Kiranya Tuhan urapi. Seperti hari ini kita sudah diberkati oleh hambanya Bapak Pendeta Lukman Manik. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Silakan mungkin Pak Johannes Sumarmo yang nggak bisa ya. Pak Sutarjo bisa bantu untuk bincang-bincang. Pak Sutarjo, silakan. Tuhan Yesus memberkati. Izin keluar ya Pak Komengban, Pak Manik, terima kasih. Firmannya lagi di luar saya. Terima kasih Pak Manik, terima kasih Pendeta Komengban. Mari kita bincang-bincang seperti yang disampaikan oleh Pak Pendeta Manik. Bersabar dan bertekun di mana kita harus tunduk pada proses, kita harus belajar meneguhkan hati, belajar untuk tidak bersungut-sungut dan lain sebagainya. Untuk memulai, saya silakan hambanya Bapak Pendeta Hairul Gultom untuk menyampaikan wawasannya atau pertanyaannya. Silakan Bapak Pendeta Hairul. Ya, selamat sore. Tuhan memberkati. Kita telah dipuaskan dengan firman Tuhan hari ini, mengajak kita, menasihatkan kita untuk bersabar.
dan di dalam segala masalah tidak menuduh orang lain, dan tidak seperti hambanya berkata tidak mengkambing hitam orang lain, lebih baik mengkambing putihkan daripada mengkambing hitamkan orang lain. Artinya bersabar dan dapat menerima segala sesuatu. Memang kesabaran ini sulit untuk dilakukan ya, tapi itu firman Tuhan yang menyebutkan seperti itu. Mengucapkan gampang. Di daerah kami ini banyak namanya si sabar. Banyak kali nama si sabar di sini. Mungkin orang tuanya pikir kalau dibilang si sabar maka dia akan sabar. Rupanya tidak, terbalik. Ya. Jadi sebagaimana firman Tuhan sabar, bagaimana itu menerapkan dalam kehidupan